pada Bu Nurul. Jadi Sarbanes-Oxley ini sebenarnya aturan yang dibuat karena adanya skandal dari Enron. Jadi sebelum tahun 2002, pejabat dari perusahaan publik di Amerika Serikat itu seringkali tidak dimintai pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang salah, kecuali jika terbukti ada unsur penipuan. Nah, setelah yang ada kasus Enron ini, dibuatlah Sarbanes-Oxley. Jadi peraturan ini mewajibkan pejabat eksekutif utama serta pejabat keuangan utama untuk memberikan pernyataan resmi pada setiap laporan berkala yang diserahkan kepada pihak berwenang. Selain itu, para pimpinan juga harus memastikan bahwa laporan itu tidak memuat pernyataan palsu atau menyembunyikan fakta yang penting. Kemudian, ada tanggung jawab auditor. Jadi, tugas dari auditor itu murni memberikan opini alias memberikan pendapat akhir atas laporan keuangan dari hasil pemeriksaan mereka. Jadi, pendapat auditor ini dituangkan secara tertulis di dalam laporannya yang menyoroti kewajaran laporan secara keseluruhan. Nah, next slide. Nah, jadi ini ada elemen dasar dari laporan auditor. Nah, berdasarkan standar ISA 700, format laporan auditor itu harus memuat elemen-elemen berikut. Yang pertama adalah judul. Jadi, judul yang ada di laporan ini harus jelas dan spesifik. Jadi, misalnya laporan auditor independen. Nah, judul ini tuh bukan sekedar formalitas, melainkan berfungsi secara krusial untuk membantu pembaca mengidentifikasi dan membedakan laporan ini dan dari laporan lain yang mungkin diterbitkan oleh pihak internal perusahaan seperti laporan manajemen. Kemudian ada elemen lain yaitu pihak yang dituju. Jadi laporan itu biasanya ditujukan kepada pemegang saham, dewan pengawas, atau dewan direksi perusahaan yang diaudit. Kemudian ada paragraf pengantar. Nah, bagian ini itu mengidentifikasi entitas yang diaudit. Jadi bagian ini mencantumkan nama setiap laporan keuangan yang diaudit beserta tanggal dan juga periode yang dicakup. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Jadi, manajemen itu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang wajar. Nah, bagian ini itu menegaskan bahwa manajemen juga bertanggung jawab atas pengendalian internal agar laporan bebas dari salah saji material baik karena penipuan maupun karena kesalahan. Next slide. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Jadi, tanggung jawab auditor di laporan ini menyatakan bahwa tugas auditor adalah memberikan opini berdasarkan audit yang telah dilakukan dan sesuai dengan standar audit. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa audit itu melibatkan prosedur evaluasi risiko, pengujian bukti audit, serta evaluasi atas estimasi akuntansi yang dibuat manajemen. Kemudian ada paragraf opini. Nah, paragraf opini ini memuat opini auditor apakah laporan keuangan ini memberikan gambaran yang benar dan wajar atau disajikan secara wajar. Nah, paragraf ini mencantumkan kerangka dari pelaporan keuangan yang digunakan. Selanjutnya ada laporan tentang persyaratan hukum dan peraturan lain. Jadi, kalau ada tanggung jawab pelaporan tambahan di luar standar ISA, misalnya aturan hukum atau regulasi lokal, auditor itu wajib mencantumkannya dalam bagian terpisah dengan judul laporan atas persyaratan hukum dan peraturan lainnya. Nah, setelah itu yang tidak kalah penting harus ada tanda tangan dan juga alamat. Jadi laporan harus ditandatangani menggunakan nama firma audit, nama pribadi auditor atau keduanya, serta tidak lupa mencantumkan lokasi spesifik atau kota dari kantor auditor. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah penting yaitu tanggal laporan. Jadi tanggal itu tidak boleh lebih awal dan dari tanggal laporan keuangan disetujui atau ditandatangani oleh manajemen perusahaan. Next slide. Nah, ini merupakan ilustrasi yang saya ambil dari buku ya, bukunya Rick Hayes. Ilustrasinya 12.2 itu ada yang di awal ada judul, pihak yang dituju, paragraf pengantar sampai yang akhir. Baik, bisa next slide.
Nah, jadi ada 4 jenis opini yang dikeluarkan oleh auditor. Yang pertama itu ada unmodified atau yang biasanya kita dengar dengan wajar tanpa pengecualian atau WTP, kemudian ada qualified, wajar dengan pengecualian, ada disclaimer of opinion atau penafian opini, dan adverse opinion atau tidak wajar. Next slide. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang unmodified. Jadi, apa itu opini unmodified? Nah, jadi sebelumnya kita lebih dulu mengenal dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Nah, jadi opini unmodified itu merupakan laporan standar yang paling umum digunakan. Jadi lebih dari 90% laporan audit yang diterbitkan itu adalah tipe laporan unmodified. Kemudian isi dari opini bersih. Jadi, apa sih makna dari opini bersih? Nah, kalau auditor sudah memberi opini unmodified, itu artinya mereka sudah mengecek atau memeriksa dan menyimpulkan bahwa laporan keuangan perusahaan itu dibuat dengan benar, kemudian materialnya pas, dan sudah mengikuti kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan resmi. Jadi auditor itu nggak asal tanda tangan, dan mereka memastikan bahwa struktur, kemudian isi, dan semua catatan di laporan itu benar-benar mewakili transaksi asli perusahaannya secara wajar dan jujur. Jadi nggak ada angka yang disembunyikan atau dimanipulasi. Kemudian, mengapa sih kok sangat krusial? Jadi, pentingnya opini ini berakar pada yang disebut paradoks audit. Jadi, proses audit itu kan merupakan proses yang sangat panjang dan ketat. Sebagai ilustrasi, ada studi di Amerika Serikat yang menemukan bahwa mengaudit satu klien firma global dapat menghabiskan rata-rata 128.000 jam kerja. Namun, kerja keras tersebut diringkas menjadi sebuah laporan eksternal yang saat ini panjangnya itu kurang dari 300 kata. Nah, mengapa demikian? Singkatnya, laporan ini didesain khusus demi perhatian terhadap para pengguna laporan keuangan. Jadi para investor yang cemas ini sejatinya tidak ingin dipusingkan dengan keharusan menyusuri kayak membuat katalog panjang yang isinya detail pekerjaan audit. Jadi mereka hanya yang mereka cari itu kan hanya kesimpulan gitu kan. Jadi, makanya dibuat, seringkas itu, dan mengapa laporan auditor ini sangat krusial. Next slide. Nah, jadi, apa sih pertimbangan auditor dalam memberikan opini unmodified? Jadi auditor itu tidak memberikan opini unmodified secara sembarangan. Ada beberapa kriteria yang wajib harus dipenuhi. Yang pertama yaitu reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Jadi, auditor itu harus menyimpulkan bahwa secara keseluruhan laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang diakibatkan oleh fraud maupun error. Kemudian yang kedua yaitu harus cukup bukti. Nah, jadi harus ada kesimpulan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat atau sufficient appropriate audit evidence yang telah berhasil diperoleh. Kemudian yang ketiga ada evaluasi salah saji. Jadi auditor itu harus menilai dan memastikan bahwa setiap salah saji yang tidak dikoreksi bernilai tidak material, baik jika dilihat secara individu maupun ketika digabungkan. Yang keempat yaitu kepatuhan kerangka kerja akuntansi. Jadi, laporan itu harus dievaluasi apakah secara memadai mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan dan konsisten. Nah, kemudian auditor itu juga harus menilai apakah estimasi manajemen wajar serta apakah terminologi yang digunakan memadai dan mudah dipahami. Next slide. Ini merupakan contoh ilustrasinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Khairiah. Terima kasih untuk April. Berikutnya, saya akan membahas mengenai hal-hal yang tidak memengaruhi opini auditor. Jadi, di beberapa kondisi itu, auditor ingin menarik perhatian pembaca, karena ada hal penting yang disajikan di laporan keuangan, dan auditor ingin pengguna laporan keuangan membaca hal tersebut. Nah, untuk menjelaskan hal itu, auditor menambahkan paragraf
penekanan suatu hal atau emphasis of matter. Dan paragraf ini diletakkan tepat setelah paragraf opini. Nah, tujuannya tadi adalah agar pengguna laporan keuangan lebih menyoroti atau lebih memperhatikan informasi penting tertentu yang ingin dijelaskan dalam laporan keuangan. Nah, seorang auditor menulis emphasis of matter ini ketika yang pertama ada ketidakpastian yang berhubungan dengan masa depan, dan yang kedua itu untuk menyoroti hal-hal terkait keberlangsungan usaha perusahaan. Dan yang ketiga itu ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan pengguna laporan keuangan. Namun di sini kita akan membahas mengenai kondisi yang pertama, yaitu ketika ada ketidakpastian, dan kondisi mengenai going concern atau kelangsungan usaha. Nah, ketidakpastian dalam paragraf penekanan. Ketidakpastian itu adalah kondisi ketika suatu peristiwa itu tidak bisa diketahui hasilnya oleh perusahaan, karena dia itu bergantung pada kejadian yang belum terjadi di masa depan. Salah satu berikut adalah contoh-contohnya, teman-teman bisa baca, namun saya akan menyebutkan satu contoh mengenai yang berkaitan dengan gugatan hukum. Nah, di sini kita masuk ke ilustrasi 12.7. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada paragraf opini, dan yang di sini itu setelahnya adalah paragraf penekanan suatu hal. Nah, dan seperti juga yang sebelumnya saya bilang, bahwa paragraf penekanan suatu hal ini tidak memengaruhi opini auditor. Jadi auditor mengungkapkan bahwa without qualifying our opinion, atau tanpa mengkualifikasi opini kami, mereka ingin pembaca menarik perhatian pada catatan X di laporan keuangan, bahwa pada kasus ini perusahaan itu terlibat dalam sebuah gugatan. Nah, gugatan mengenai hak paten, dan sidangnya sedang berjalan. Nah, karena sidangnya sedang berjalan dan belum diketahui hasilnya, maka itu tuh merupakan sebuah ketidakpastian, dan auditor mengungkapkan hal tersebut di laporan auditor independen. Nah, mengapa ini harus diungkapkan? Karena ini berkaitan dengan kewajiban yang mungkin akan dikeluarkan oleh perusahaan ketika mereka kalah dalam gugatan ini. Jadi kalau misalkan mereka kalah, mereka harus membayar ganti rugi, harus membayar beban royalti, dan sebagainya. Nah, ketika ketidakpastian itu diungkapkan dengan memadai oleh manajemen di laporan keuangan, auditor bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian, ditambah paragraf penekanan suatu hal tadi atau emphasis of matter tadi. Namun, jika manajemen tidak mengungkapkan hal itu di laporan keuangan, maka auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer. Berikutnya adalah penekanan pada kelangsungan usaha. Jadi kan asumsi going concern ini adalah asumsi yang mengatakan bahwa perusahaan itu akan terus beroperasi dalam tanpa waktu yang ditentukan, dalam dengan anggapan mereka tidak akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat. Nah, jadi terkait keberlangsungan usaha ini, auditor itu harus mengevaluasi apakah ada kondisi yang menyebabkan keraguan besar terhadap kemampuan auditor untuk melanjutkan usahanya. Nah, contoh kondisi yang dapat menimbulkan kerugian itu ketika perusahaan rugi secara terus-menerus, kemudian ketika utangnya lebih besar daripada asetnya, dan ketika mereka kesulitan membayar kewajiban yang mau jatuh tempo. Nah, kalau terjadi kondisi-kondisi ini, maka auditor itu harus mengumpulkan bukti-bukti dan menilai kondisi tersebut. Kita masuk ke ilustrasi di ilustrasi 12.8. Di sini intinya adalah auditor mengungkapkan bahwa perusahaan itu sedang dalam kondisi liabilitas lancarnya atau utang lancarnya itu melebihi total asetnya. Jadi kondisi ini kan kritis ya, makanya auditor ragu. Ini tuh bisa saja memengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi ke depannya. Makanya diungkapkan di laporan auditor independen. Dan sama kayak ketidakpastian di kondisi pertama tadi, kalau manajemen mengungkapkannya dengan memadai di laporan keuangan, maka auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian ditambah emphasis of matter. Namun jika tidak diungkapkan secara lengkap, maka auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer. Lalu yang ketiga adalah pengungkapan masalah kelangsungan usaha. Nah, tadi kan sudah diketahui masalah terkait keberlangsungan usaha di perusahaan. Nah, auditor tuh harus menentukan apakah masalah terkait going concern ini sudah diselesaikan secara memuaskan atau belum. Jika keraguan itu masih ada, auditor harus mengungkapkannya secara lengkap di laporan auditor independen. Jadi yang harus dijelaskan oleh auditor itu, yang pertama ada kondisi yang menyebabkan keraguan, yang kedua pernyataan bahwa perusahaan tidak dapat melanjutkan operasi secara normal lagi,
Lalu yang ketiga adalah laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dibutuhkan ketika perusahaan itu gagal bertahan. Nah, kalau pengungkapan ini tidak disajikan secara lengkap, maka auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Contohnya ada di ilustrasi 12-11. Di sini intinya adalah perusahaan itu punya utang dan akan jatuh tempo. Namun mereka nggak bisa bernegosiasi dengan pemilik utangnya dan mereka tuh nggak punya pengganti sumber pembiayaan lain buat ngebayar utang-utang ini. Jadi lagi-lagi perusahaan berada dalam kondisi kritis. Namun di sini perusahaan itu tidak mengungkapkan masalah keberlangsungan usaha ini dengan lengkap di laporan keuangan. Jadi mau tidak mau auditor harus memberikan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Kemudian selanjutnya adalah kondisi yang menyebabkan opini selain wajar tanpa pengecualian. Jadi di beberapa situasi itu auditor tidak bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian karena seperti yang dijelaskan oleh Bu Nurul tadi di kelas tadi siang, karena ada manajemen yang menghalang-halangi atau membatasi ruang lingkup audit. Jadi ketika audit meminta data, mereka tidak mau gitu. Jadi itu merupakan kondisi yang bisa mengarah pada opini-opini selain wajar tanpa pengecualian. Lalu yang kedua adalah ketidaksepakatan dengan manajemen terkait ya perbedaan pendapat mengenai standar atau mereka melanggar regulasi, terus auditor bilang kalau mereka tuh melanggar tapi mereka tuh ngeyel kayak gitu. Nah, kondisi pertama, pembatasan ruang lingkup ini bisa mengarah ke opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer of opinion. Sementara kondisi kedua atau ketidaksepakatan dengan manajemen itu bisa mengarah ke opini wajar dengan pengecualian dan opini tidak wajar. Nah, yang pertama adalah pembatasan ruang lingkup. Itu terjadi ketika auditor tidak mampu memperoleh informasi atau penjelasan atau bukti apapun yang dianggap perlu untuk kepentingan audit. Penyebabnya itu yang pertama tadi karena pembatasan oleh klien, mereka contohnya melarang prosedur tertentu dijalankan oleh auditor, kayak melarang konfirmasi ke pihak ketiga terkait piutang. Lalu yang kedua itu keadaan tertentu. Misalkan sebelum auditor ini resmi menjadi auditor eksternal perusahaan, perusahaan itu sudah melakukan stock up-name duluan. Jadi ketika auditor sudah jadi auditor mereka tuh kayak ya buat apa melakukan stock up-name lagi? Kita sudah ngejalanin itu gitu. Nah, yang ketiga, catatan akuntansi tidak memadai. Pastinya kalau catatan akuntansi nggak lengkap itu bakal susah kan, bakal menyulitkan auditor. Nah, jadi seperti itu. Apa yang bisa dilakukan auditor? Mereka bisa mencari cara atau membuat prosedur alternatif. Tapi kalau prosedur itu tidak memungkinkan, maka mau tidak mau opininya harus dimodifikasi. Nah, kita harus lihat dampaknya. Apakah dampak dari pembatasan ruang lingkup ini material dan menyeluruh? Ketika dampaknya itu material, tetapi tidak pervasif atau tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian. Namun, jika dampaknya itu material dan pervasif atau memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor akan memberikan disclaimer of opinion. Nah, yang kedua adalah ketidaksepakatan dengan manajemen. Karena mereka memiliki pandangan berbeda terkait kebijakan akuntansi, kesalahan penerapan, dan pengungkapan informasi tidak memadai, juga ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap regulasi. Kita juga dari sini harus melihat dampaknya. Kalau material tetapi tidak pervasif, maka auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian. Namun, jika ketidaksepakatan dengan manajemen ini membuat laporan keuangan itu sesat secara keseluruhan, maka mau tidak mau auditor harus memberikan opini tidak wajar. Contohnya, ketidaksepakatan dengan manajemen ini ada di ilustrasi 12-12. Intinya adalah perusahaan itu punya aset, tapi mereka merasa aset mereka tuh nilainya tuh nggak bakal turun gitu. Nah itu kan udah nggak masuk akal, terus kayak nggak sesuai sama standar. Jadi mau tidak mau auditor tuh harus mengungkapkan itu di laporan auditor independen. Dan mereka itu auditor tidak hanya mengatakan bahwa klaim perusahaan itu salah, tapi mereka juga harus memberitahu perhitungan mana yang benar, agar pengguna laporan keuangan tuh bisa tahu seberapa besar dampak dari kesalahan penyajian ini ke laporan keuangan. Jadi kayak di sini mereka nyebutin bahwa harusnya tarif depresiasinya tuh 5% dan untuk bangunan dan 20% untuk peralatan, seperti itu. Lalu selain dua kondisi tadi terkait pembatasan ruang lingkup dan ketidaksepakatan dengan manajemen, auditor juga ada juga kondisi lain yang mengarah pada opini wajar dengan pengecualian. Ada 3, yaitu masalah materialitas, independensi auditor, dan referensi pada pakar. Yang pertama, masalah materialitas. Jadi kan kita kemarin sudah belajar ya, materialitas itu adalah batas toleransi yang ditetapkan oleh auditor untuk kondisi tertentu.
Nah, ketika ada salah saji yang melewati batas itu, maka salah saji itu disebut material, sifatnya material. Jadi material karena dia memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Nah, auditor harus menilai apakah salah saji itu signifikan untuk memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Jika kesalahan material tetapi tidak pervasif, maka auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian. Namun jika kesalahan itu material dan juga pervasif, maka auditor harus memberikan opini tidak wajar. Contohnya itu ketika ada tindakan ilegal, mungkin terkait persediaan atau akun-akun lainnya yang berdampak besar pada kondisi perusahaan. Tetapi hal-hal itu, kesalahan-kesalahan itu tidak disajikan, tidak dijelaskan oleh manajemen di laporan keuangan. Yang kedua adalah independensi auditor. Sebagai pihak ketiga yang independen, pasti auditor tuh harus memberikan penilaian yang objektif. Nah, dalam konteks ini, independensi itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah independence in fact. Auditor memang harus benar-benar bersikap objektif saat melakukan audit. Yang kedua adalah independence in appearance. Di sini auditor juga harus terlihat independen di mata publik. Karena ketika auditor sudah dicap tidak independen, maka kepercayaan terhadap mereka tuh akan menurun. Dan di beberapa negara, menurut buku Rick Hayes itu, laporan yang berisi opini auditor yang nggak independen itu bakal ditolak dan bakal dimodifikasi. Bahkan beberapa juga nggak ngebolehin auditor untuk memberikan opini ketika mereka sudah dikatakan sebagai independen gitu. Independen maksudnya. Kemudian yang ketiga itu adalah referensi pada pakar. Jadi kan auditor itu mengaudit berbagai jenis perusahaan dengan di berbagai bidang gitu. Tentu mereka membutuhkan pakar-pakar tertentu karena hal-hal terkait perusahaan itu membutuhkan pengetahuan khusus, entah ahli hukum, penilai properti, atau ahli teknik gitu. Nah, ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, biasanya nama pakar itu nggak disebutkan. Tapi kalau auditor memberikan opini modifikasi, opini wajar dengan pengecualian, disclaimer of opinion, dan opini tidak wajar, auditor akan menjelaskan, akan mereferensi kepada pakar tersebut sebagai basis dari opininya. Lalu sebelum laporan auditor independen itu benar-benar diselesaikan, ada beberapa prosedur yang perlu diikuti. Yang pertama itu adalah memperoleh surat hukum. Ini kita bisa lakukan dengan mengonfirmasi ke pengacara. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah tanggal neraca. Yang ketiga itu melaksanakan tinjauan secara menyeluruh. Jadi auditor memastikan angka dan penyajian dalam laporan keuangan lagi, apakah memang sudah benar atau masih ada yang salah. Lalu yang keempat, menelaah seluruh materi yang akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan. Jadi di sini auditor memastikan bahwa informasi di laporan tahunan dan laporan keuangan itu tidak bertentangan. Lalu yang kelima adalah memperoleh surat representasi manajemen atau manajemen representations letter. Lalu yang keenam, melakukan prosedur analitis akhir untuk angka-angka di laporan keuangan. Apakah hubungan antara angka-angka ini wajar atau tidak gitu. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan hal-hal penting untuk rekan, untuk perhatian rekan agar bisa ditinjau kembali oleh mereka sebelum laporan benar-benar diterbitkan. Oke, mungkin itu. Berikutnya saya saya persilakan Luh untuk menjelaskan materi berikutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, seperti yang dibilang Bu Nurul di kelas tadi, ini berkaitan dengan TCWG atau Those Charged with Governance, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan arah strategis entitas. Nah, biasanya mereka itu terdiri dari dewan direksi, kemudian dewan pengawas atau komite audit. Nah, penting untuk diingat bahwa komunikasi auditor dengan komite audit atau TCWG itu tidak membebaskan manajemen dari tanggung jawabnya untuk tetap berkomunikasi dengan mereka. Nah, selanjutnya boleh di next. Terkait dengan tujuan dari dilakukannya komunikasi dengan TCWG ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengomunikasikan secara jelas tanggung jawab auditor dalam audit laporan keuangan. Nah, hal ini tuh mencakup penyampaian gambaran umum mengenai ruang lingkup serta jadwal pelaksanaan audit yang direncanakan.
Nah, hal ini tuh juga dilakukan agar pihak TCWG itu memiliki pemahaman yang selaras dengan prosedur yang akan dijalankan oleh auditor. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai sarana bagi auditor untuk memperoleh informasi yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, informasi yang bersumber langsung dari pihak pengawas itu kan sering memberikan perspektif yang lebih luas tentang resiko, kemudian kejadian penting yang dapat memengaruhi jalannya proses audit. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi ini itu bertujuan untuk menyediakan hasil observasi audit yang signifikan secara tepat waktu kepada TCWG. Nah, informasi yang disampaikan itu harus relevan dengan tanggung jawab mereka dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, sehingga tindakan koreksi atau pengawasan yang diperlukan itu bisa dapat segera dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah untuk menciptakan dan mendukung komunikasi dua arah yang efektif. Nah, hubungan komunikasi yang baik antara auditor dan juga TCWG ini itu sangat krusial untuk membantu auditor memahami masalah terkait dengan tata kelola dan membantu TCWG itu dalam memenuhi kewajiban pengawasan mereka terhadap pelaporan keuangan. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan TCWG. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Nah, auditor itu wajib mengomunikasikan bahwa tanggung jawab utamanya adalah merumuskan opini independen atas laporan keuangan yang disusun manajemen, sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan audit itu tidak sedikit pun membebaskan manajemen maupun pihak tata kelola itu dari tanggung jawab mereka dalam menyusun laporan yang akurat serta menjaga pengendalian internal mereka. Nah, hal ini tuh biasanya diformalkan melalui surat perikatan untuk membangun transparansi bahwa audit itu berfungsi sebagai evaluasi objektif yang memberikan nilai tambah bukan sebagai pengganti mekanisme pengawasan internal entitas. Yang kedua adalah ruang lingkup dan saat audit yang direncanakan. Nah, komunikasi antara auditor dan juga pihak tata kelola itu bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai risiko signifikan serta strategi audit seperti respons terhadap kesalahan penyajian material, kemudian penerapan materialitas, dan pengawasan sistem pengendalian internalnya. Dan itu mencakup koordinasi dengan audit internal serta pandangan strategis entitas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, tapi ini tuh tetap harus menjaga batasan agar tidak mengompromikan efektivitas dari audit. Nah, meski ini tuh kolaboratif, auditor itu tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menentukan strategi secara mandiri dan wajib menghindari pemberian detail prosedur yang terlalu mendalam agar integritas pemeriksaannya itu tidak mudah diprediksi oleh pihak entitas. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan temuan signifikan audit. Nah, auditor juga wajib menyampaikan pandangan mengenai aspek kualitatif praktik akuntansi termasuk evaluasi kebijakan, estimasi subjektif, serta kecukupan pengungkapan untuk membantu pihak tata kelola itu memahami kompleksitas risiko laporan keuangan mereka. Nah, auditor itu juga harus melaporkan setiap kesulitan signifikan yang dihadapi selama audit, seperti keterlambatan informasi atau pembatasan ruang lingkup, dan juga mendiskusikan temuan penting terkait dengan rencana bisnis dan juga representasi manajemen. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan independensi auditor. Nah, auditor itu wajib memberikan pernyataan tertulis mengenai kepatuhan terhadap prinsip independensi, termasuk merinci hubungan dengan entitas, serta rincian imbal jasa audit maupun non-audit guna memastikan transparansi objektivitas. Nah, apabila ditemukan ancaman terhadap independensi, auditor itu harus mengomunikasikan langkah mitigasi mereka atau pengamanan yang diambil untuk menekan risiko tadi. Kemudian auditor itu juga harus menyampaikan hal-hal tambahan signifikan di luar laporan keuangan yang ditemukan secara insidental, seperti isu struktur tata kelola dan lain sebagainya, dengan tetap menegaskan bahwa prosedur tersebut itu bukan bagian dari rancangan khusus dari audit mereka, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai ruang lingkup pekerjaan dalam perumusan opini. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan proses dari komunikasi auditor dengan pihak tata kelola. Nah, berdasarkan standar audit
nomor 260, auditor itu wajib membangun proses komunikasi yang efektif dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, kapan komunikasinya itu wajib dibuat tertulis? Nah, jadi auditor itu harus menyampaikan temuan signifikan secara tertulis apabila komunikasi lisannya itu dianggap tidak memadai. Jadi, khusus untuk pernyataan independensi auditor, komunikasinya itu wajib dilakukan secara tertulis tanpa pengecualian. Nah, seluruh komunikasi tadi itu harus dilakukan secara tepat waktu supaya TCWG itu bisa segera merespon temuan yang memengaruhi pengawasan pelaporan keuangan. Kemudian auditor itu wajib menilai kecukupan komunikasi dua arah tersebut. Nah, jika komunikasinya itu dianggap tidak memadai, auditor itu harus mengevaluasi dampaknya terhadap penilaian risiko dan kecukupan bukti audit. Nah, semua proses tadi itu baik komunikasi secara lisan maupun secara tertulis itu harus didokumentasikan secara lengkap di dalam kertas kerja audit, termasuk rincian mengenai waktu dan juga pihak kepada siapa informasi tersebut itu disampaikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan long form report, audit report. Nah, jadi di banyak negara merupakan suatu kebiasaan bagi auditor untuk menyiapkan laporan yang bentuknya itu panjang, yang ditujukan kepada Dewan Direksi entitas sebagai tambahan dari laporan bentuk pendek yang dipublikasikan secara umum. Nah, laporan ini tuh sifatnya lebih teknis dan juga detail karena tidak memiliki format baku yang seragam di seluruh dunia. Nah, untuk isi dan strukturnya itu antara lain yang pertama adalah gambaran umum penugasan audit. Nah, jadi di sini itu dijelaskan sifat, ruang lingkup, penetapan materialitas, kemudian koordinasi dengan pakar maupun auditor lainnya dalam pelaksanaan audit. Kemudian yang kedua adalah analisis laporan keuangan. Nah, jadi auditor itu menelaah angka-angka laporan keuangannya itu secara mendalam, termasuk mendiskusikan ketidaksepahaman dengan manajemen dan mengevaluasi dampak peristiwa setelah tanggal pelaporan. Ketiga adalah pembahasan manajemen risiko dan juga pengendalian internal. Nah, auditor memberikan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal dan melaporkan jika ditemukan kelemahan signifikan atau indikasi manipulasi pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah berbagai topik opsional sesuai dengan keadaan. Jadi di sini menyediakan fleksibilitas untuk memaparkan detail kesalahan yang ditemukan selama audit maupun informasi penting yang belum diungkapkan oleh klien. Dan yang kelima adalah independensi auditor dan pengendalian mutu. Nah, jadi auditor itu menegaskan kepatuhan terhadap standar etika dan penerapan prosedur pengendalian mutu untuk menjamin objektivitas serta kualitas laporan audit. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan biaya audit atau fees-nya. Nah, jadi di sini disajikan secara transparan terkait dengan fees atau biaya auditnya melalui perbandingan realisasi biaya audit dengan anggaran awal serta rincian biaya jasa profesional lainnya. Boleh di next. Nah, yang ini adalah manajemen letter atau surat manajemen. Nah, di sini merupakan surat tertulis yang disusun oleh auditor dan ditujukan kepada pihak manajemen entitas klien. Nah, berbeda dengan laporan auditor independen yang sifatnya itu wajib, manajemen letter itu sifatnya opsional dan tidak diwajibkan secara kaku oleh standar auditing internasional maupun nasional di Indonesia. Kemudian auditor itu umumnya menyiapkan surat manajemen ini itu sebagai bentuk layanan nilai tambah atau value add service yang digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi klien di luar opini audit standar. Nah, melalui manajemen letter ini, auditor itu menyampaikan kesimpulan mengenai kebijakan akuntansi, prosedur pengendalian internal, dan kebijakan operasional perusahaan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan kepada personal klien mengenai rekomendasi auditor untuk meningkatkan berbagai aspek bisnis entitasnya. Nah, fokusnya adalah memberikan saran terkait efisiensi operasional perusahaan. Nah, auditor itu ada di posisi yang baik untuk ada di dalam posisi untuk memberikan bantuan ini karena mereka kan punya pengalaman yang
luas di berbagai lini bisnis serta memiliki pemahaman yang mendalam yang diperoleh selama proses auditing berlangsung. Nah, secara umum itu tidak ada format baku atau persyaratan isi yang seragam di seluruh dunia untuk manajemen letter. Sehingga biasanya KAP itu bisa mengembangkan sesuai dengan gaya firma dan juga kebutuhan klien. Tapi di sini saya memakai elemen-elemen yang ada di bukunya Rick Hayes. Jadi yang pertama ada temuan atau finding. Jadi ini berisi identifikasi masalah atau area yang memerlukan perbaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan komentar atau komen, jadi penjelasan singkat mengenai konteks temuan tadi. Selanjutnya rekomendasi atau saran dari auditor untuk perbaikan di masa depan. Kemudian tanggapan manajemen, respon dari pihak manajemen atas temuan dari saran auditor tadi, dan juga yang terakhir adalah tindakan atau action atau rencana aksi spesifik beserta jadwal pelaksanaannya. Boleh di next. Nah, di sini saya kemarin sempat cari contoh di Google, tapi ketemunya ini. Jadi ini kurang lebih ada contoh temuan, yaitu ada surat ketetapan pajak yang timbul akibat pemeriksaan Dirjen Pajak dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian ada di situ disebutkan rekomendasi-rekomendasi dari auditor dan juga tanggapan manajemen atas temuan dan juga rekomendasi dari auditor tadi. Boleh di next. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kami buka sesi diskusi. Baik, terima kasih kelompok 6 ya ini ya. Iya Mbak, kelompok 6 ya. Oke, kita kasih plus dulu kepada kelompok 6. Baik, jadi sudah ini ya menyajikan presentasinya terkait dengan laporan auditor independen. Nanti saya akan sedikit menambahkan ya apa yang sudah disampaikan kelompok penyaji tadi. Tapi sebelumnya seperti biasa ya 3 pertanyaan dibuka untuk sesi tanya jawab. Setelah itu nanti saya minta waktu ya. Silakan. Baik, mungkin yang pertama kepada Anastasia Aurelia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan saya Anastasia Aurelia. Saya ingin bertanya terkait pendapat kelompok yang misalnya tadi kan ada di PPT bahwa disebutkan kalau auditor itu bisa menggunakan referensi dari pakar ya, kalau misalnya ada hal-hal yang terkait lebih khusus gitu. Nah, itu apakah mungkin misalnya auditor menjadi terlalu bergantung pada pakar tersebut? Dan kalau misalnya hal ini terjadi, apakah ini mampu menurunkan akuntabilitas auditor terhadap opini yang diberikan di laporan auditor? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kepada Bagas, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas dari kelompok 8. Dari kelompok teman-teman kan tadi udah menjelaskan kalau jika ada pembatasan ruang lingkup yang material dan pervasif, maka auditor ini harus memberikan disclaimer of opinion. Nah, di sini saya ingin bertanya, batasan apa saja yang digunakan oleh auditor untuk menentukan sebuah kesalahan ini dapat dianggap pervasif atau menyebar ke seluruh laporan. Apakah ada persentase angka pastinya juga? Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada penanya berikutnya, Asmi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Azmirani Aziza. Saya ingin bertanya, jika seandainya audit itu telah dilaksanakan sesuai standar dan menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian, tapi di kemudian hari itu ditemukan kecurangan yang tidak terdeteksi oleh auditor. Menurut kalian, apakah auditor tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Nah, kalau misalnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, nah sanksi apa yang kira-kira dapat dikenakan kepada auditor tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu, kami kelompok 6 izin berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silahkan.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bagas terkait apakah ada batasan yang digunakan oleh auditor untuk menentukan sebuah kesalahan itu sudah dianggap pervasif apa belum. Jadi sebetulnya pervasif itu kan artinya meluas ya. Jadi apakah suatu kesalahan atau salah saja itu hanya berpengaruh pada satu akun saja atau merambat kemana-mana. Jadi contohnya kayak pervasif di akun persediaan. Nah, mungkin kalau hanya tentang akun persediaan saja itu tidak cukup dikatakan pervasif. Tapi kalau misalkan dari persediaan itu memengaruhi HPP, memengaruhi laba dan pajak, itu kan jadinya pervasif ya, karena dia meluas. Jadi sebetulnya pervasif ini tidak ada angka baku pastinya apakah harus sekian persen baru bisa dianggap pervasif. Karena itu tuh kembali lagi ke professional judgment dari auditor. Jadi pervasif ini lebih ke kualitatif, demikian. Jadi semisal memang menurut auditor suatu hal walaupun dia mungkin merambat ke beberapa akun tapi itu tidak material menurut mereka, mungkin mereka tidak akan menganggap itu pervasif. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia. Pertanyaannya tadi, di PPT kan dijelaskan kalau auditor tuh bisa mengenakan referensi dari pakar kalau ada kondisi khusus. Nah, apa bisa auditor itu jadi bergantung? Kemudian kalau terjadi, apakah bisa berpengaruh pada kualitas opini auditor? Nah, ini menurut kami, auditor itu tidak boleh bergantung pada pakar. Jadi, pakar itu hanya membantu untuk memberikan bukti, tapi keputusan akhirnya itu tetap di tangan auditor. Nah, jika auditor hanya mengandalkan pakar tanpa dia melakukan evaluasi yang kritis, nah kualitas opini itu bisa saja menurun dan auditor bisa dianggap lalai dalam tanggung jawab profesionalnya. Kemudian standar audit juga dengan tegas melarang penyebutan pakar dalam laporan audit untuk opini WTP karena nanti bisa disalahartikan sebagai pemberian tanggung jawab. Padahal tanggung jawabnya itu tetap 100% di auditor. Begitu. Apakah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Jadi, pertanyaannya adalah jika seandainya audit itu telah dilaksanakan sesuai standar, tapi setelah audit ternyata ada fraud yang tidak terdeteksi. Nah, apakah auditor itu bertanggung jawab atas hal tersebut? Dan jika iya, sanksi seperti apa yang mungkin diberikan ke auditor yang gagal mendeteksinya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan tadi di pertanyaannya sudah disebutkan kalau auditnya itu telah dilaksanakan sesuai standar. Nah, apabila auditnya itu sudah sesuai standar, maka auditor itu tidak bertanggung jawab atas fraud yang ditemukan setelah opininya terbit itu, karena kan ada auditor itu kan sudah melaksanakan proses melaksanakan auditnya itu dengan profesional gitu. Jadi kalau fraud-nya memang tersembunyi dengan adanya kolusi atau memang tidak ada kalau memang ada penyembunyian yang benar-benar tidak bisa terdeteksi, jadi itu memang adalah keterbatasan dari auditnya sendiri. Bagaimana, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada kelompok penyaji. Saya akan sedikit menambahkan dari apa yang telah disampaikan tadi. Oke, tadi terkait dengan beberapa pertanyaan, maaf saya tidak mencatat, tapi yang saya ingat yang pertama tadi pertanyaan dari Bagas ya, yang pervasif tadi ya, kalau nggak salah ya. Betul, Ibu. Ya, jadi kalau pervasif itu artinya bahwa dampak dari kesalahan itu meluas, dan meluasnya itu terbukti bahwa kesalahan itu meluas, ada buktinya gitu ya. Jadi misalnya perusahaan itu ada double catat di pendapatan dan ditemukan oleh auditor gitu ya. Ada double catat pendapatan, auditor menunjukkan itu. Nah, akibat double catat pendapatan itu, maka piutang juga dicatat double, karena biasanya kalau
perusahaan itu mengakui pendapatan, itu kan pasti lawannya kalau bukan piutang kan kas gitu ya. Kalau kasnya masuk kan enggak mungkin, kasnya siapa yang dimasukkan? Yang paling gampang bagi perusahaan kan pendapatan lawannya adalah piutang. Berarti kan auditor otomatis nggak yakin terhadap pendapatannya, nggak yakin terhadap laba kotornya atau margin kotornya, juga nggak yakin terhadap laba sebelum pajak, nggak yakin terhadap laba bersih. Dan ini bisa dibuktikan memang perusahaan mencatat transaksi pendapatan itu double gitu ya. Kemudian auditor juga tidak akan yakin terhadap piutangnya, auditor juga tidak yakin terhadap biaya kerugian piutang, cadangan rugi piutang juga gitu ya. Nah, nanti akan dicek juga ke persediaan karena kalau penjualan kan nanti juga ada lawannya penjualan ya. Penjualan ada lawannya ke HPP juga kan ya. Jadi bisa jadi auditor juga tidak yakin HPP. Jadi yang tidak diyakini itu banyak, tapi itu memang bisa dibuktikan oleh auditor. Nah, kalau misalnya auditor itu menemukan kondisi itu, namun auditor menyampaikan kepada manajemen ya bahwa ada kondisi di mana manajemen harus mengkoreksi atas yang salah-salah tadi dan manajemen mau, maka ya sebenarnya laporan tetap bisa diberikan opini wajar. Tapi kalau manajemen itu nggak mau, ya auditor berdasarkan bukti yang dimiliki, auditor nanti akan memberikan opini tidak wajar. Namun kalau kesalahan itu tidak sampai meluas gitu ya, ya auditor cukup memberikan opini wajar dengan pengecualian. Misalnya auditor itu tidak yakin terhadap salah satu dari piutang ya, jadi bukan semuanya. Jadi ada nilai piutang yang cukup misalnya daftar debiturnya itu ada 50 gitu ya. Kemudian terhadap beberapa debitur itu yang nilainya kalau di total 15% dari saldo piutang itu auditor nggak yakin. Dengan alternatif prosedur yang lainnya juga tidak bisa terbukti bahwa piutang itu ada gitu. Nah, itu auditor mungkin akan memberikan opini wajar dengan pengecualian karena kan hanya terlokalisir pada itu saja gitu ya. Oke. Lalu tadi pertanyaan dari Anastasia ya kalau nggak salah yang masalah penggunaan tenaga ahli tadi ya Mbak ya, saya kok lupa tadi Anastasia atau siapa yang tanya tadi? Iya Bu, yang Ya. terkait pakar. Ya, jadi memang dalam pekerjaan audit itu auditor boleh menggunakan pakar, disebut sebagai pakar auditor. Kalau istilah dulu sebelum kita menggunakan ISA itu istilahnya adalah tenaga spesialis. Siapa tenaga spesialis itu? Yaitu orang yang memiliki keahlian di luar bidang accounting dan auditing. Contohnya misalnya perusahaan memang berdasarkan izin ya, jadi ada izin atau semacam sudah ada keputusan dari pemerintah melakukan revaluasi terhadap aset. Jadi asetnya nanti akan di-appraisal. Nah, auditor kan tidak punya keahlian untuk itu, sehingga nanti auditor akan menggandeng appraisal. Jadi kan ada itu ya, pekerjaan kantor appraisal itu ya, kan ada. Jadi KJPP, kantor jasa penilai itu ada. Dan itu juga legal gitu ya. Legal maksudnya ya kayak mereka juga di bawah naungan dari Kementerian Keuangan. Jadi kalau di kita kan ada akuntan publik, mereka itu juga ada profesi penilai gitu ya. Profesi penilai ini juga ada asosiasinya namanya MAPI, Masyarakat Ahli Penilai Indonesia kalau nggak salah. Nah, kalau di kita auditor kan ada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia gitu ya. Jadi sama-sama legal itu. Nah, itu nanti bisa diminta oleh auditor untuk membantu katakanlah meyakinkan, membantu auditor memberikan keyakinan bahwa appraisal yang dilakukan oleh perusahaan itu memang sudah menggunakan pendekatan yang tepat gitu. Jadi itu kita menggunakan bantuan dari tenaga ahli. Atau misalnya kita tidak yakin terhadap keabsahan tanda tangan, kita juga boleh minta bantuan tenaga ahli. Tapi tenaga ahli yang dimaksud itu harus tenaga ahli yang memang sudah tersertifikasi, yang diakui oleh negara juga. Nah,
Semua itu kalaupun auditor itu menggunakan tenaga ahli, tanggung jawab tetap ada pada auditor. Jadi tidak boleh ada pembagian tanggung jawab. Jadi misalnya untuk appraisal aset di-appraisal oleh misalnya KJPP tertentu, kantor jasa penilai tertentu, sedang kami hanya itu tidak boleh. Jadi semua adalah tanggung jawab dari auditor. Namun kalau tadi disampaikan kelompok penyaji, misalnya ada opini selain BTP, boleh itu disinggung. Tetap tapi tanggung jawab ada pada auditor gitu ya. Jadi untuk lebih meyakinkan pengguna bahwa ini kami sudah menggunakan tenaga ahli sebetulnya di dalam pembuktian itu gitu loh. Cuman kan semua tanggung jawab ada pada auditor. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik tadi yang terakhir tadi saya kok lupa apa tadi? Pertanyaan siapa tadi yang terakhir? Pertanyaan saya, Bu. Iya, apa tadi Mbak Asmi? Tadi kalau misalnya auditnya itu sudah dilakukan Oh secara iya, benar sesuai dengan standar, iya, tapi ternyata di kemudian hari itu terdapat ditemukan fraud gitu, iya, apakah si auditor bisa dimintai pertanggungjawaban atau oke. enggak? Iya, jadi gini, misalnya audit itu adalah tahun 2023 gitu ya, sudah selesai nih ya, fee auditnya juga sudah dinikmati oleh auditor, sudah selesai lah intinya gitu ya. Tiba-tiba klien ini bermasalah ya, antar pemegang saham bermasalah atau mungkin antara klien dengan customer-nya bermasalah, supplier dengan klien dengan suppliernya, pokoknya bermasalah gitu ya, sampai kerana hukum dan sebagainya, di mana yang dipermasalahkan itu adalah laporan keuangan 2023. Nah, setelah dijumpai bahwa di laporan 2023 itu sebenarnya ada fraud, namun ternyata auditor tidak mampu mendeteksi fraud itu ya. Dan kalau itu diketahui ya auditor bisa dipersalahkan. Ya ingat kayak kasusnya PT Kimia Farma yang diaudit oleh Deloitte itu kan sudah terbit, opininya terbit. Nah, setelah itu kalau nggak salah sekian bulan dari kejadian itu internal auditor itu menemukan bahwa sebetulnya ada penggelembungan nilai persediaan. Yang mana auditor sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yaitu Deloitte waktu itu. Sehingga AP-nya, jadi yang kena sanksi itu akuntan publiknya itu kena suspend gitu ya. Ini satu contoh seperti itu. Bahkan jangankan ada kasus fraud ya, tapi fraudnya kan harus terbukti gitu ya. Jadi ada bukti bahwa memang perusahaan melakukan fraud. Ada juga yang pernah saya sampaikan sudah diaudit tahun misalnya 2018 ya, tahun 2020 tahun 2020 baru dipermasalahkan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara misalnya ada standar audit yang tidak diterapkan dan itu ditemukan oleh komisaris perusahaan. Komisarisnya tidak terima, komisarisnya lapor ke P2PK, Pusat Penilai Profesi Keuangan, yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan. Akhirnya apa? Akuntan publiknya juga kena suspend gitu ya. Jadi kalau itu memang terbukti bisa Mbak. Kalau memang terbukti dan ada buktinya bahwa perusahaan itu ada fraud misalnya di situ. Padahal nilainya material, tapi auditor dengan prosedur audit yang dirancang dan dilakukannya ternyata tidak menemukan. Jadi auditor secara profesional tetap bisa dinyatakan bersalah dan mendapatkan sanksi biasanya dari P2PK Pusat Penilai Jasa Keuangan, atau nanti tergantung perusahaan jenis apa. Kalau perusahaannya itu perusahaan yang dalam pengawasan OJK ya nanti sanksinya bisa juga dari P2PK ataupun dari OJK gitu ya. Baik, saya akan sedikit tambahkan dari penyajian kelompok penyaji. Mungkin kelompok penyaji bisa close untuk PPT-nya. Saya akan buka PPT saya ya. Oke, baik, terima kasih. Saya off cam ya supaya jaringannya stabil kalau share PPT-nya. Oke. Baik, bisa dilihat PPT saya? Bisa, Bu. Oke. Ini ya, jadi ada SA 700, nanti kalau kalian belajar tentang laporan auditor independen ini, jangan yang SA 700 saja, tapi SA 700 edisi revisi 2021. Ini free download, kalian bisa ambil
ya. Jadi SA 700 sebelum dan sesudah revisi tahun 2021 ini ada perubahan. Pun kalau nggak salah 2025 bulan Oktober itu juga sudah diwacanakan ada perubahan, masih dimintakan pendapat dari beberapa publik, akuntan publik, pakar, cuman sampai sekarang masih belum ada standar tentang perubahan itu. Jadi artinya di laporan audit 2025 itu masih tetap menggunakan yang SA 700 edisi revisi 2021 ya. Perbedaannya apa? Kalau kalian melihat laporan auditor yang sebelum 2021 itu nanti strukturnya itu ada judul atau pihak yang dituju oleh auditor, kemudian ada tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, basis opini, baru opini, kemudian ada paragraf penekanan satu hal, ada paragraf hal lain, dan ada laporan atas ketentuan perundangan jika memang relevan. Jadi opini ditaruh di paragraf yang tengah-tengah. Tapi dengan struktur baru dari revisi 2021, dari yang pertama judul atau pihak yang dituju, kemudian langsung opini ya. Jadi kalau kalian membaca 2 laporan keuangan, yang mana yang satu itu opininya ditaruh di tengah-tengah laporan auditor, yang satunya opininya ditaruh paling atas. Nah, ini kalian harus sudah tahu perbedaannya. Yang ditaruh di tengah-tengah itu berarti sebelum edisi revisi 2021, yang ditaruh di atas ini berarti setelah revisi 2021 ya. Setelah itu ada basis opini, ada ketidakpastian material atas kelangsungan usaha jika memang ada ya tentang going concern. Ada paragraf penekanan suatu hal, kemudian ada hal audit utama. Ini yang perbedaan yang signifikan dengan sebelum edisi revisi. Sebelum edisi revisi tidak ada di sini. Ya, cuman ada paragraf penekanan suatu hal, ada paragraf hal lain ya. Tapi hal audit utama itu tidak ada. Ya, hal audit utama tidak ada. Kemudian ada habis penekanan suatu hal, ada hal audit utama, ada hal lain dan lain sebagainya. Kemudian ada tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, laporan atas ketentuan perundangan dan seterusnya ya. Oke. Nanti kalian kalau perlu PPT ini nanti akan saya kasih ya. Nah, perbedaannya cukup signifikan. Nah, di sini ada paragraf penekanan suatu hal, juga ada paragraf hal lain. Jadi, paragraf penekanan satu hal itu adalah auditor ingin menyampaikan di dalam opininya ada kondisi tertentu di klien itu yang oleh auditor perlu disampaikan di dalam laporan auditnya supaya pengguna laporan keuangan tahu. Jadi paragraf penekanan suatu hal ini biasanya merujuk kepada catatan atas laporan keuangan ya. Misalnya perusahaan itu merubah salah satu kebijakan akuntansinya karena memang aturan undang-undang mengharuskan demikian misalnya. Nah, itu di dalam catatan atas laporan keuangan sudah disampaikan, sudah diungkapkan misalnya perusahaan melakukan perubahan terhadap penyusutan karena perusahaan selama ini menggunakan metode penyusutan berdasarkan aturan undang-undang perpajakan misalnya gitu ya, prosentasenya dan lain sebagainya misalnya. Kan boleh gitu ya. Nah, karena berubah untuk aturan ketentuan prosentasenya, auditor juga manajemen juga melakukan perubahan. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke hal audit utama. Itu salah satu contoh. Jadi ini selalu merujuk kepada catatan atas laporan keuangan ya. Kalau paragraf hal lain ya, paragraf hal lain itu tidak merujuk, umumnya tidak merujuk kepada catatan atas laporan keuangan. Paragraf hal lain itu misalnya laporan keuangan tahun lalu diaudit oleh KAPA, sedangkan kalau tahun sekarang kan diaudit oleh KAPB misalnya. Nah, itu di paragraf hal lain itu auditor akan menyampaikan bahwa tahun lalu diaudit oleh KAP siapa. Misalnya seperti itu gitu ya. Oke. Sekarang ada hal audit utama. Jadi hal audit utama itu hal-hal yang menurut pertimbangan profesional auditor. Jadi pertimbangan profesional auditor ya. Ini perlu untuk disampaikan di dalam laporan auditnya. Jadi sebelum revisi 2021 yang berlaku mulai tahun 2022 itu tidak ada hal audit utama. Nah, supaya laporan audit itu lebih memiliki value kepada pengguna laporan keuangan, maka ini kemudian di dalam
SA 700 edisi revisi 2021 itu ada hal audit utama ya. Oke. Baik, saya contohkan sekarang laporan auditor independen. Ini ya, contoh laporan auditor independen yang tidak ada hal audit utama. Jadi laporan auditor independen yang tadi saya sampaikan, yang ini ya, hal audit utama, itu adalah hal-hal yang cukup signifikan yang perlu disampaikan menurut pertimbangan profesional auditor. Namun tidak selalu di dalam laporan auditor independen itu ada hal audit utama. Kenapa kok tidak ada? Karena menurut pertimbangan profesional auditor tidak ada hal signifikan yang perlu disampaikan di dalam laporan auditnya, sehingga nggak perlu ada hal audit utama. Contoh sendiri ya, di perusahaan tempat saya bekerja, 4 PT pernah mendapatkan paragraf ini, pernah ada penjelasan hal audit utama itu hanya 1. Jadi 4 PT itu hanya 1 yang mendapatkan yang dikasih hal audit utama selama 4 tahun itu. Jadi yang selebihnya itu tidak pernah. Kenapa kok waktu itu auditor menampilkan hal audit utama di dalam laporan auditnya? Karena saat itu ada nilai penjualan pada tahun tersebut yang sangat signifikan naiknya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah ini karena kondisi tidak biasa ya, tapi terbukti bahwa memang penjualan itu mengalami kenaikan cukup signifikan lah. Menurut pandangan auditor ini perlu disampaikan di dalam hal audit utama. Tapi tidak semua itu ada hal audit utama. Jadi kalau ada yang tidak ada kondisi signifikan yang perlu disampaikan, ya auditor tidak perlu menyampaikan ya. Ini saya contohkan di laporan audit tidak ada hal audit utama ya. Jadi ini laporan auditor independen, ini nomor ini juga sudah terstandarisasi ya. Tapi saya lupa kalau ini adalah murni nomor laporan auditor dari KAP-nya ya. 2 ini artinya apa, sebelah 80 artinya apa, ini ada semua, nanti coba kalian googling. Kalau AU ini adalah audit umum. Kemudian 2 ini adalah jenis usahanya. Kan ada jenis usaha itu perbankan, asuransi atau apa gitu ya. Manufaktur itu nanti ada kode-kodenya. Ya, kemudian 09 dan seterusnya ini saya nggak hafal. 2 Romawi ini pasti bulan Februari 2023, ini berarti tahun 2023 ya, itu. Nah, ini kepada yang terhormat pemegang saham, direksi dan sebagainya. Nah, langsung di sini opini. Kami telah melakukan audit laporan keuangan konsolidasian PT Sarana dan seterusnya ya. Kemudian menurut opini kami laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya. Jadi ini opininya wajar. Kemudian ada paragraf basis opini ya, kami melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi paragraf-paragraf ini adalah bahasanya baku. Ini di standar audit SA 700 itu semuanya sudah ada. Jadi tinggal mencontoh ya, jadi nggak perlu ngarang. Sudah ada bahasanya baku. Nah, kemudian kebetulan di sini nggak ada hal audit utama, tidak ada paragraf penekanan satu hal, tapi langsung hal lain. Apa hal lain di sini? Laporan keuangan konsolidasian merupakan hasil rangkaian audit Indo, anak dan cucu yang belum di RUPS-kan oleh masing-masing induk. Jadi kebetulan di hal lain ini informasinya seperti ini, bahwa laporan keuangan belum di-RUPS-kan gitu ya. Kemudian juga menyampaikan laporan keuangan untuk laporan keuangan konsolidasi dan entitas anak 31 Desember 2021 diaudit oleh auditor independen dengan nomor laporan auditor sekian ya. Jadi ini hanya menunjukkan itu aja. Jadi tidak merujuk kepada catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada tanggung jawab manajemen, ini bahasanya juga sudah baku sesuai dengan SA 700 edisi revisi. Tanggung jawab auditor ini bahasanya juga baku ya. Kemudian di sini baru ada tanda tangan, kemudian nama akuntan publik, kemudian di sini ada tanggal. Jadi tanggal ini adalah menunjukkan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Jadi laporan keuangan tahun 2022 selesai diaudit 10 Februari 2023 ya. Oke, ini adalah contoh dari contoh dari laporan auditor independen yang
tidak ada paragraf hal audit utama ya. Oke, ini saya contohkan punyanya Bank BNI ya. Ini memang tahunnya tahun 2022, tetapi ini sudah menggunakan edisi revisi 2021 ya. Oke. Nah, ya jadi di dalam laporan auditor ini tadi kok terputus. Oke ya. Nah, di dalam laporan keuangan dan laporan audit, jadi laporan keuangan itu tanggung jawab manajemen, laporan audit itu tanggung jawab auditor ya. Itu selalu nanti harus ada surat pernyataan ini. Baik perusahaan itu go public, nggak go public, aturannya harus ada surat pernyataan manajemen tentang tanggung jawab atas laporan keuangan ya. Jadi kebetulan di sini nih kayaknya perusahaannya bukan perusahaan TBK ini ya. Jadi nama, siapa, alamat, ya, kemudian alamat kantor, domisili, nomor telepon, jabatan apa. Menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar. Kemudian menyatakan bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal. Kemudian menyatakan bahwa laporan keuangan tidak sedang diaudit oleh kantor akuntan publik lain untuk tahun buku dan jenis perikatan audit yang sama ya. Demikian pernyataan ini dibuat. Nah, surat pernyataan ini 10 Februari 2023 sama dengan tanggal laporan auditor independen tadi 10 Februari 2023. Jadi nanti kalau kalian jadi auditor, kalau surat pernyataan tadi oleh manajemen belum diberikan kepada auditor, auditor jangan terbitkan laporan auditnya. Karena surat pernyataan tadi itu merupakan salah satu bukti bagi auditor. Kan tidak mungkin laporan auditornya terbit duluan, buktinya baru diterima belakangan. Kan tidak masuk akal ya. Jadi kalau di sini laporan auditornya tanggal 10 Februari, kemudian surat pernyataannya tadi tanggal 11 Februari, itu jelas salah. Auditor bersalah. Artinya buktinya belum lengkap, auditor sudah menerbitkan opini. Tapi kalau laporan pernyataan tadi itu tanggal 9 Februari, auditor di sini laporan auditnya 10 Februari, itu masih betul. Karena apa? Karena buktinya ada dulu, baru besoknya auditor memberikan tanggal untuk laporan auditnya. Gitu ya, masih masuk akal karena tanggal laporan itu harus sedekat mungkin dengan tanggal pernyataan manajemen. Atau secara umum, saya lihat di banyak laporan auditor itu memang tanggalnya adalah sama. Nah, ini juga untuk Bank BNI ya sama, ini kalimatnya juga sama. Jadi di sini tanggal 20 Januari surat pernyataan manajemennya, kemudian tanggal laporan auditnya di sini, laporannya auditnya panjang sekali ya, karena ada hal audit utama yang ditampilkan. Nah ini juga tanggal 20 Januari, sama ya. Ini kebetulan Bank BNI yang tanda tangan Pak Yusuf Wibisana, dosen jurusan akuntansi UB juga. Ya, beliau sekarang sudah pensiun, baru tahun lalu pensiunnya. Ya, beliau adalah partner dari PwC. Oke, ya. Nah, sama ya. Jadi di sini opini dulu, kemudian basis opini, kemudian hal audit utama. Nah, ini ada hal audit utama. Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasi. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasi yang terkait. Kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Jadi hal audit utama adalah hal yang menurut pertimbangan profesional kami, itu maksudnya profesional auditor, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit. Coba kita lihat sekarang apa. Nah, hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut. Misalnya, kerugian kredit ekspektasian. Nah, dijelaskan di sini, merujuk kepada catatan laporan keuangan nomor sekian. Ya. Nah, setelah diungkapkan semuanya, baru
auditor akan merespon hal audit utama itu. Bagaimana audit kami merespon hal audit utama? Merespon itu artinya auditor itu menanggapi dengan berbagai macam prosedur audit atas hal yang ditemukan ini tadi. Nah, ini auditor maksudnya mau menyampaikan kepada pembaca laporan keuangan, kepada pengguna, ini loh di perusahaan ini ada kondisi ini dan saya melakukan audit dengan cara seperti ini, gitu maksudnya ya. Jadi kami melakukan prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama. Jadi misalnya kami memahami dan menguji pengendalian internal dan lain sebagainya ya. Boleh kalian baca sendiri, ada beberapa prosedur ini yang dilakukan. Nah, yang kedua ada hal audit utama lagi, penilaian atas utang ke pemegang polis ya. Nah, kemudian bagaimana audit kami merespon hal audit utama? Jadi ini yang dilakukan oleh auditor. Ada lagi nomor 3 hal audit utama sistem dan pengendalian teknologi informasi. Bagaimana audit kami merespon hal tersebut ya. Jadi ini kebetulan ada beberapa hal audit utama yang perlu disampaikan ya. Ada informasi lain juga. Baru di sini tanggung jawab manajemen, kemudian tanggung jawab auditor ya. Itu. Jadi ini contoh laporan auditor yang ada hal audit utama. Dan sekali lagi tidak semua laporan audit itu ada hal audit utama. Jadi kalau auditor merasa bahwa ada kondisi yang cukup signifikan yang perlu disampaikan oleh pengguna di dalam laporan auditnya, maka auditor akan menyampaikan. Dan itu murni pertimbangan profesional auditor. Gitu, ya, kira-kira seperti itu tambahan dari saya ya. Jadi nanti kalian bisa melihat berbagai macam contoh laporan auditor independen ya, baik yang kalau wajar tanpa pengecualian itu kan berarti overall laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi diterapkan secara konsisten, auditor tidak mendapatkan pembatasan ketika melakukan audit, lalu perusahaan tetap bisa going concern, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan laporan wajar namun ada kondisi tertentu yang auditor itu tidak mendapatkan bukti, maka auditor akan memberikan opini wajar dengan pengecualian ya. Jadi intinya laporan auditor independen kalau menurut SA 700 edisi revisi 2021 dibagi dua. Ada opini tanpa modifikasian, ada opini modifikasian. Kalau tanpa modifikasian itu adalah WTP, kalau opini dengan modifikasian itu ada wajar dengan pengecualian, ada tidak wajar, dan ada disclaimer atau menolak memberikan pendapat. Nah, kalau opini tidak wajar itu secara bukti memang ada bahwa laporan keuangan itu tidak wajar. Auditor menemukan kesalahan pada laporan keuangan gitu ya. Tapi manajemen itu dikasih saran perbaikan, nggak mau ya, dikasih saran ini harus dikoreksi gitu, nggak mau manajemen itu, sehingga laporan keuangan dibiarkan bersalah. Nah itu auditor bisa memberikan opini wajar dengan pengecualian, atau kalau kesalahannya itu cukup meluas tadi dan bisa dibuktikan, ya auditor akan memberikan opini tidak wajar. Kalau opini menolak memberikan pendapat, itu berarti auditor tidak punya cukup bukti. Ya, mau menyampaikan opininya wajar itu buktinya juga tidak cukup, tidak ada buktinya, mau menyampaikan opini tidak wajar, buktinya juga tidak ada. Ya, jadi misalnya auditor melakukan audit, kemudian buku besar hanya dikasih 3 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni nggak dikasih. Juli, Agustus dikasih. Desember dikasih, selebihnya nggak dikasih. Nah ini berarti tidak lengkap. Karena buku besar itu kan, atau ledger itu kan saldonya sambung menyambung. Saldo akhir bulan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Akhir bulan menjadi awal bulan berikutnya. Ini dikasih tidak lengkap ya. Atau rekening koran bank, auditor juga dikasih tidak lengkap gitu. Jadi itu auditor tidak punya cukup kuat bukti. Mau memeriksa persediaan juga dibatasi, nggak boleh. Ngecek fisik persediaan nggak boleh. Atau mungkin auditor mau kirim konfirmasi dilarang gitu. Jadi pembatasannya sudah sangat luar biasa. Jadi auditor nggak bisa dapat bukti. Ya, tapi kalau misalnya auditor hanya dibatasi, nggak boleh ngecek persediaan secara fisik, itu mungkin auditor masih bisa memberikan opini WDP, wajar dengan pengecualian. Tapi kalau pembatasannya sudah luar biasa, auditor nggak bisa punya bukti, mau mengatakan wajar ya nggak ada buktinya, mau mengatakan tidak wajar ya tidak ada buktinya.
Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam, kemudian tadi ada struktur dari format laporan auditor independen sesuai dengan SA 700 edisi revisi. Kayaknya yang dipresentasikan kelompok penyajian di awal tadi masih belum edisi revisi ya, format dari laporan auditornya tadi. Saya amati dari slide-slide yang awal-awal tadi. Nggak apa-apa ya, nanti kalau kalian belajar harus sudah dari yang edisi revisi ya, itu. Oke, kira-kira itu mungkin tambahan penjelasan dari saya, dan nanti kita di minggu depan kita UTS ya, kita UTS-nya di kelas, materinya ya mulai pertama sampai terakhir. Saya upayakan membuat variasi soal lebih dari soal yang dikerjakan, umpamanya soal yang dikerjakan 4, saya buat variasi 7 supaya kalian nanti bisa memilih. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin cukup ya pertanyaannya, saya tutup dulu ya. Saya ngajar 3 sesi hari ini tadi ya, mulai jam 12, jam 1 sampai ngajar kalian setengah 2 tadi sampai hari ini. Besok pagi jam setengah 8 ngajar lagi ya. Oke, jadi mudah-mudahan tambahan dari saya tadi bisa dimengerti ya. Oke, baik, terima kasih ya. Saya tidak buka sesi tanya jawab ya. Oke, baik, terima kasih. Kita ketemu di minggu depan ya. Persiapkan ya untuk belajar yang terbaik ya. Berlomba-lomba kalian dapat nilai yang terbaik. Soal-soal yang saya keluarkan tidak tidak keluar dari apa yang saya jelaskan di kelas ya. Kalau sampai tidak sesuai Bu, yang itu belum dijelaskan kok dikeluarkan gitu ya. Kalian boleh protes ke saya ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat belajar, sampai ketemu di minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih.